Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Saya Kamarudin Aziz dari pelakita.id. Siang ini dapat kesempatan menemui sahabat saya, sahabat di SMA Negeri 1 Makassar, sama-sama angkatan 89, dan juga sama-sama masuk di Ilmu dan Teknologi Kelautan Unhas. Om Cupi, apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Iya, teman lama saya, ganteng loh. Ya, beliau saat ini adalah pengajar di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas yang mendalami apa yang kita sebut sebagai bioekologi laut, begitu deh? Bioekologi tumbuhan laut. Bioekologi tumbuhan laut tepatnya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, Om Cuci sedang mengajar hari ini atau ngobrol? Ya, boleh. Jam berapa kuliah ini? Asar. Oh, asar. Oh, oke. Nah, teman-teman sekalian, kita perlu mendengarkan tentang sejumlah aktivitas Pak Supriyadi, lengkapnya Dr. Supriyadi Masoreng, STMSI, ya, alumni S2 di IPB Bogor dan doktor di sama-sama di Bogor. Saya panggilnya Om Cupi, sahabat saya. Gitu. Nah, Om Cupi, saya lihat saya dengar juga banyak sekali aktivitas survei, kemudian keliling Indonesia, ke Papua, ke Sulawesi Tenggara, benar ya? Pokoknya banyak sekali aktivitasnya terkait dengan survei-survei. Nah, sebenarnya di FIKP ini di fakultas ada mata kuliah khusus mungkin yang diampu, bisa dijelaskan ke teman-teman? Iya, jadi kebetulan bidang keahlian saya itu botani laut ya. Botani laut, ya. Tumbuhan laut. Nah, kebetulan mata kuliahnya memang ada. Jadi mata kuliahnya kebetulan memang saya yang koordinator mata kuliah itu. Oke. Botani laut ya namanya. Botani laut. Jadi bidang kajiannya itu terkait dengan tumbuhan laut, bioekologi tumbuhan laut. Iya. Antara lain lamun, seagrass, kemudian mangrove, kemudian ada rumput laut, makroalga. Makroalga, ya, ini menarik ya. Nah, teman-teman sekalian, jelas ya, mulai dari makroalga, rumput laut, kemudian mangrove dan seagrass atau lamun itu menjadi okupasi pengetahuannya atau expertise-nya begitu ya di pendidikan ilmu kelautan. Nah, Om Cupi ini cerita tentang tumbuhan laut. Sebenarnya seberapa penting ini? Mengapa menjadi penting untuk kita kaji dan seterusnya? Apa benefitnya untuk ekosistem? Ya. Jadi kan kita tahu bahwa tumbuhan itu adalah produser primer ya. Yang pertama dulu. Tumbuhan itu adalah produser primer. Nah, kalau dia produser primer, maka dia melakukan fotosintesis. Yang dia serap adalah karbon dioksida, CO2. Karbon dioksida itu salah satu gas rumah kaca ya. Salah satu gas rumah kaca. Sehingga dengan tumbuhan laut yang banyak itu kan bisa menyerap karbon dioksida, berarti itu akan menjadi mitigasi bagi perubahan iklim. Itu yang pertama. Artinya secara global ya. Kemudian yang kedua, dari segi ekologi, tentu banyak organisme-organisme atau biota laut yang berasosiasi dengan hidup di lamun, di ekosistem mangrove. Dan itu menjadi tempat bagi berbagai macam organisme, termasuk organisme yang ekonomis penting, itu hidup di mangrove, hidup di lamun. Untuk ekonomi perikanan juga. Sehingga dengan kita menjaga ekosistem tersebut, maka secara tidak langsung juga tentu akan membuat perikanan berkelanjutan ya. Dan sebaliknya kalau kita tebang mangrove, kita hancurkan seagrass, berarti fungsi ekologisnya itu akan berkurang. Itu saya kira menarik ya urgensinya. Nah, ini belakangan ini selalu ada sebutan mengenai bagaimana carbon capture, bagaimana net zero emission. Berarti kita ingin mengatakan bahwa relevan sekali ini kalau upaya-upaya memanfaatkan fungsi keadaannya ini mangrove sebagai bagian dari upaya itu ya. Oke. Nah, mungkin sebelum itu Om Cupi, saya ingin tahu juga tentang sebenarnya kalau dari sisi fungsi ekologi mangrove, seagrass, benefit untuk komunitas selain yang tadi soal ekonomi, ke lingkungan dan menetralisir juga ada semacam fungsi-fungsi oceanografi atau apa namanya? Iya, jadi kan mangrove, lamun itu
hidup di daerah pesisir ya, daerah pesisir. Nah, salah satu fungsi dari atau peran dari mangrove, lamun itu menjadi penghalang bagi pantai yang ada di belakangnya. Wave breaker ya? Iya. Oke. Sehingga ini menjadi penghalang karena dia bisa meredam ombak, dia bisa meredam arus, dan ini tentu akan menjaga pantai yang ada di belakang. Sehingga kalau kita misalnya menebang mangrove, kemudian lamun juga jadi rusak. Nah ini yang di belakang ini bisa tidak secara optimal, sehingga itu bisa terkikis. Dan itu saya kira banyak kejadian ya. Kita sudah lihat banyak kejadian di Indonesia termasuk di luar. Jadi fungsi sosialnya, ekologinya juga ada di situ. Nah ini perlu juga kita tahu ya, ketahui juga untuk teman-teman yang menonton ini, Om Cupi, bagaimana realitas tumbuhan atau katakanlah dua tadi itu, seagrass dan mangrove kita di Indonesia atau di seluruh. Mungkin ada data, informasi kira-kira seberapa intens, seberapa trennya kayak gimana begitu? Kalau untuk lamun ya, untuk lamun beberapa penelitian, termasuk penelitian yang kami lakukan dengan tim, kemudian beberapa teman-teman yang lain, itu menunjukkan ada tren penurunan. Density atau jumlah pohonnya atau luas lamun ini. Lamun dulu. Itu luas lamun. Dan ini kalau kita di Spermonde ini, yang dekat-dekat saja itu Kepulauan Simonez, kepulauan yang ada di bagian barat perairan kita ini, itu penurunannya rata-rata 0,7 sampai 1% per tahun. Pengurangan luasannya, lamunnya. Seagrass itu ya. Iya. Artinya dalam waktu sekian tahun itu juga memang sangat signifikan penurunannya. Kalau 100 tahun ke depan itu sudah kalau tidak ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan, itu akan sangat. Dan ternyata ada satu hal yang mungkin selama ini kita tidak pernah bayangkan, ternyata itu juga cukup berpengaruh terhadap penurunan luas lamun. Apa itu? Tambatan kapal. Di pulau itu tambatan kapal, karena ternyata itu bisa sampai kalau di pulau-pulau yang padat penduduknya, itu bisa sampai 7% kehilangan lamun itu gara-gara tambatan kapal. Ternyata. Dijadikan fungsi itu ya, dikonversi gitu fungsinya? Bukan, karena dia menambatan kapal dengan jangkar. Setiap hari kan ada tarik keluar, dan itu ternyata membuat tergerus atau terkikis begitu ya. Sebetulnya ada anu alami, ada rekruton alam, tapi itu tidak sampai bisa mengimbangi. Oke, itu tadi seagrass. Seagrass, mangrove ternyata begitu. Penurunan berapa persen turunannya? Ada riset? Iya, jadi ini tergantung ternyata dari beberapa lokasi. Ada beberapa daerah yang memang sudah lumayan lah penanganannya. Tapi di tempat-tempat yang lain, penebangan hutan mangrove itu masih menjadi salah satu penyebab terbesar dari pengurangan mangrove. Degradasi mangrove itu ya. Alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan untuk housing, untuk perumahan, tambak dan lain sebagainya. Kita di Kota Makassar saja itu juga sudah jadi ada penelitian mahasiswa kita ini yang baru-baru itu sampai berapa persen, 10% mangrove itu dalam 1 tahun itu sudah hilang. Dari waktu berapa jadi riset? Waktu itu ada 5 tahun. Kita minta sampai saat ini atau 2023 sampai 5 tahun sebelumnya. Sampai 10%? Iya. Wow. Dan itu memang kalau kita lihat ke beberapa pantai, apalagi dekat-dekat Kota Makassar ya, itu memang cukup ini. Seperti daerah Langkang sana, ini Lantebung itu sudah. Tapi kecil juga itu upaya restorasi untuk menanam apa semua ya. Iya, tetapi kan restorasi itu hanya beberapa titik yang sama. Tapi di sekitarnya justru. Ya ini saya kira semacam peringatan juga ya untuk aware dengan realitas mangrove di Kota Makassar, dan Dr. Supriyadi mengingatkan kita bahwa memang perlu atensi untuk mempertimbangkan kalau ada misalnya mengubah model ekosistemnya, itu akan berdampak pada lingkungan, pada komunitas juga. Nah ini Om Cupi, ini tambahan lagi, kalau misalnya seperti itu degradasinya, kemudian sebenarnya
kebijakan kan sudah banyak nih regulasinya. Bahkan perda terbaru kan ada tuh perda pengelolaan mangrove sulsel ya, ada ya. Iya. Itu pendapat gimana? Kebijakan sudah ada tapi ya sebetulnya kan kebijakan itu memang harus didukung oleh apa namanya ya. Ini kan penyadaran masyarakat perlu kita karena walaupun banyak regulasi yang kita sudah regulasinya sudah betul, tetapi kadang-kadang aksi di lapangan ya nyatanya tidak mengikuti itu. Beberapa tempat di Sulsel itu masih, walaupun misalnya ada kita harus menyisakan jalur hijau gitu ya, tetapi tetap itu tidak diikut. Pada itu kan sudah jelas aturannya, tetapi ya lagi-lagi seperti itu. Tapi kalau misalnya buat key statement sebagai akademisi Unhas, kemudian concern pada mangrove, pada seagrass, pada lanung gitu, kita ingin mengatakan bahwa ada degradasi yang kemudian itu menjadi tidak tercegah karena memang kembali ke masyarakatnya atau bagaimana? Iya, seperti tidak tegas gitu. Memang perlu ada, kalau sosialisasi sih sebetulnya sudah sangat sering. Iya, tapi lebih kepada penegakan aturan ini. Aturannya kan sudah ada sebetulnya. Tapi masyarakat sebenarnya sudah tahu apa kalau menebang mangrove seperti ini aturan. Tapi kelihatannya juga. Undang-undang mangrove, konservasi mangrove memang ada ya? Undang-undang konservasi apa itu? Artinya untuk perlindungan mangrove ya ada. Ada ya. Saya lupa. Termasuk perda itu ya, ada upaya untuk mengelola dengan baik karena juga ada benefit ekonomi, sosial dan segala macam itu. Oke, nah ini sebagai akademisi Unhas, Pak Subriyadi pasti sering terlibat atau ikut di seluruh program-program kolaboratif ya, kementerian, kemudian organisasi NGO dan seterusnya. Saat ini juga kita masih sebagai kepala program studi ya, S2 ya, ketua program studi S2 Ilmu Kelautan. Ya, Pak Dr. Subriyadi adalah ketua program studi S2 pasca sarjana Ilmu Kelautan. Jadi cocok sekali ini kita punya podcast. Kalau misalnya bicara tentang regulasi kemudian tidak efektif dan seterusnya karena ada ketidakadaan kesadaran, sebenarnya yang pola-pola yang dikembangkan oleh pemerintah menanam mangrove atau NGO yang ada program-program itu berarti juga sejauh tidak efektif ya atau gimana tuh? Efektif tidak efektif sebetulnya itu tergantung dari, ada beberapa sebetulnya. Aduh, saya ingin bilang ada berapa yang tidak efektif, bilang lagi begitu. Misalnya ya beberapa kasus ya. Beberapa kasus itu ada, kan selama ini kita menanam mangrove itu yang paling mudah itu jenis Rhizopora karena itu yang paling banyak di sekitar Lantebu, sehingga ketika ada proyek-proyek itu sampai ribuan pohon pohonnya ambil saya Rhizopora mucronata. Padahal itu kan belum tentu cocok dengan lingkungannya. Di mana ditanam. Dan salah satu ini data ya dari pernah jurnal dan mengevaluasi sistem restorasi mangrove di Indonesia. Salah satu dari dua penyebab suksesan rehabilitasi mangrove di Indonesia, kegagalan mangrove itu adalah ketidakcocokan antara jenis yang ditanam dengan lingkungannya, lahannya. Jadi tidak ada riset atau assessment atau apa gitu ya. Apalagi kalau ya adalah beberapa proyek yang karena ada anggaran, ada dana. Saya ada proyek tadi justru karena itu saya ingin mendengarkan kalinya ini. Sejumlah program memang Pak Dr. Subriyadi ini kan kayaknya kalau menanam selesai urusan. Hal-hal mengenai cocok atau tidak itu ini. Dan satu lagi Pak Komar. Jadi biasanya kan ada proyek menanam sekian ribu. Setelah selesai itu sudah. Padahal ingat itu mangrove sama dengan bayi. Bayi itu masih harus dikawal sampai dia tumbuh dirawat. Jadi setelah itu harusnya ada program melanjutkan monitoring. Jadi karena itu masih rawan ya, seperti bayi. Kalau masih kan masih perlu beberapa dikasih ajir, atau jangan sampai ada yang lupa juga dia biarkan itu plastiknya di dalam, atau ada beberapa biota yang memang bisa merusak itu, beberapa gastropod itu bisa, itu harus dibersihkan sebetulnya. Nah kemudian yang kedua masa penanaman.
masa penanaman itu harus diperhatikan karena banyak ternyata yang ditanam. Ada kasus lah beberapa ini baru-baru saya dari daerah. Kita lihat ya. Dari daerah dan saya melihat sendiri ketua kelompoknya sudah mengakui itu. Karena ini proyek kita tanamnya bulan 11. Bulan 11 itu kan timingnya salah berarti. Iya, tapi kan kadang-kadang anggaran itu kita mau habiskan ini anggaran. Ya, akhir tahun ini belum terserap. Sudah kita pakai. Dipaksakan ditanam. Padahal pada bulan-bulan itu ombak besar itu secara oceanografi juga tidak mendukung untuk penanaman. Oke, menarik ya. Jadi dua hal ini saya penting ya. Pertama harus ada kesesuaian lahan dan spesies. Kemudian timing waktu penanaman. Iya. Ada lagi kira-kira yang perlu diperhatikan? Sebetulnya itu yang pertama ya. Artinya secara teknisnya. Tapi yang kedua adalah masalah tenurial sebetulnya. Tenurial itu masalah lahan ya. Landscape-nya ya. Iya. Jadi kadang-kadang kan tanah lahan yang ditanami itu belum terlalu jelas sehingga kita tanam sebenarnya bagus tumbuhnya, tapi kemudian ada yang oknum atau memang mungkin dia punya niat mencabut bukan, ini sengketa lahan. Status lahan harus clear. Jadi kalau misalnya memang mau ada penanaman ya harus kita clear dulu. Ini memang bisa karena nanti itu yang kedua itu ya. Jadi pertama karena masalah teknis, yang kedua terbesar dari kegagalan itu ternyata adalah masalah tenurial, masalah lahannya. Oke. Ada lagi Pak Prof yang mau sampaikan kira-kira terkait program-program replantasi atau restorasi atau? Iya, kalau mangrove ya, mangrove kan sudah umum lah kita lakukan. Yang saya mau anukan ini dari lamun. Sudah beberapa kegiatan ya. Ada proyek yang Ibu Sinta dan Halo Kakak Yayu di Salinsingan atau Salinsingan ya. Apa inspirasi dari itu? Jadi beberapa proyek sebetulnya ya, kalau kita berdasarkan literatur itu, kita melakukan restorasi lamun itu lebih banyak pada skala yang kecil. Skala kecil. Jadi belum sampai skala besar yang bisa betul-betul berdampak besar juga terhadap secara ekologis ya. Artinya lebih kepada skala penelitian. Belum betul-betul. Tidak seperti mangrove yang orang kalau fungsinya juga sama, sering menyerap karbon juga macam-macam ya. Terakhir ini, saya kira tidak perlu panjang-panjang teman-teman sekalian. Poin-poin yang disampaikan Pak Supriyadi tadi itu sangat clear ya. Bagaimana upaya replantasi atau restorasi itu betul-betul harus mempertimbangkan sejumlah hal. Pak Jubi, ini kita perlu menjelaskan ke teman-teman juga di Sulsel ini dari sekian 24 kabupaten kota, mangrove yang masih sangat bagus, kemudian istilahnya itu masih natural, masih terjaga. Beberapa tempat sebetulnya itu masih ada beberapa yang bagus ya. Di Sinjai saya kira masih ada. Di samping yang memang tongke-tongke kita, di sekitar tongke-tongke juga itu masih. Baik itu karena dia tinggi atau bagaimana? Artinya tumbuh alami, bukan yang tongke-tongkenya itu kan memang rehabilitasi. Tapi di sekitar tongke-tongke itu juga ada yang memang masih alami dan itu cukup bagus. Kemudian di Bone ada tapi tidak terlalu luas. Kecamatan mana itu? Di Cenrana. Cenrana itu ada. Cenrana ya. Kebetulan saya pernah ke sana, itu besar-besar juga. Cuma sekarang juga sudah terdesak oleh pembukaan lahan. Di Pangkep juga ada beberapa titik. Saya kira Pangkep itu sudah. Maros ya betul. Lurahnya katanya juga mulai terancam juga. Saya dengar itu di Lu Palopo ya. Lu di daerah Lu Timur juga ada beberapa titik yang besar, masih bagus mangrove-nya. Di sekitar muara-muara Sungai Malili itu masih bagus. Masih bagus. Ya Kiluwat Takalar juga ada. Iya betul Takalar. Itu yang kalau di Pulau ya. Takalar. Baik, teman-teman sekalian, itu obrolan saya dengan Dr. Supriyadi Masoreng ST MSI berkaitan dengan dinamika tumbuhan laut ya, pesisir laut, ada mangrove, ada seagrass, ada rumput laut.
Oh iya, sebelum saya tutup, makroalga yang tadi maksudkan itu adalah juga bagaimana dari melihatnya dari sisi bioekologi ya? Iya, bioekologi. Rumput laut. Rumput laut. Atau yang lain ada juga spesies lain. Rumput laut itu kan banyak sebetulnya. Rumput laut itu makroalga itu banyak sekali jenis di itu ratusan di perairan kita saja itu sampai ratusan. Cuma kan yang kita kenal sebagai nama umum ya rumput laut tersebut itu hanya beberapa jenis yang dibudidayakan. Ada Capapicus alvarezi, ada Gracilaria. Capapicus alvarezi kayaknya Eugema cottoni. Oh, itu nama lainnya. Oke. Capapicus alvarezi, nama lain dari Eugema cottoni. Eugema spinosum masih tetap itu. Oke. Baik, demikian teman-teman sekalian. Tentu ini tidak panjang, tapi saya perlu menyampaikan bahwa bagaimanapun kita harus mengapresiasi sosok seperti Pak Dr. Supriyadi yang bekerja full time untuk bagaimana bioekologi seperti itu yang disebutkan tadi, dan juga terima kasih banyak Pak Sudi atas sarannya mengenai bagaimana replantasi yang baik, menanam yang baik. Demikian teman-teman sekalian, salam dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas. Jangan lupa saya promote juga, sahabat saya ini adalah Ketua Program Studi S2 Ilmu Kelautan Unhas. Jangan lupa atau minta anak-anak atau kolega untuk mendaftar. Sampai kapan bisa dibuka ini? Setiap semester kita buka. Setiap semester dibuka. Jadi dalam satu semester itu bisa sampai. Jadi hampir bisa diatur begitu ya. Nanti mau perkuliahan ini daftar dulu, nanti kuliah di berikutnya bisa gitu ya. Iya. Jadi ada 3 sesi dalam satu semester itu. Jadi selalu ada terbuka. Iya. Terima kasih banyak atas perhatian semuanya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.